Bismillahirrahmanirrahim. Tidak mau kalah dengan mubtada, maka khabar pun juga punya kesempatan untuk mendahului mubtada. Dan ada keadaan wajib untuk mendahulunya khabar atas mubtada. Ya, yang pertama adalah bila mana khabar khawatir dianggap sebagai sifat. Bahasa lainnya na'at. Dalam jumlah indi dinar. Kalimah indi ini merupakan khabar. Khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Dan kalimah dinar merupakan mubtada yang telah didahului oleh khabarnya. Aku punya sekeping dinar. Nah, di sini kalimah indi yang merupakan khabar, andai kata diakhirkan setelah kalimah dinar, kalau kita baca dinarun indi, maka status kalimah indi kondisional. Ya, kondisional. Artinya, tidak aman untuk tidak dianggap sebagai khabar. Karena bisa jadi dalam sebuah konteks jumlah, kalimah indi nantinya berstatus sebagai sifat. Ya, misalkan jumlahnya lebih panjang. Nanti bisa jadi dinarun indi sebagai sifat untuk dinar. Maka dalam keadaan demikian, kalimah indi yang merupakan khabar wajib mendahului kalimah dinar agar tidak dianggap sebagai sifat untuk kalimah dinar. Yang kedua, membatasi khabar kepada mubtada. Contoh dalam jumlah innamas syuja'u zaidun. Misalkan ada segerombolan pasukan yang pemberani ternyata si Zaid doang. Maka ketika kita ingin membatasi keberanian, sifat pemberani itu ada hanya pada si Zaid, maka kita katakan innamas syuja'u zaidun. Ya. Ini juga biasanya dengan lafaz innama atau dengan lafaz illa. Ya. Tujuannya apa? Al-hasr, pembatasan. Maka kalimah asy-syuja' yang merupakan khabar, ya, mubtadanya adalah kalimah zaidun. Kalimah asy-syuja' wajib di depan. Wajib mendahului kalimah zaidun. Karena kalau kita katakan zaidun syuja', belum tentu yang pemberani hanya Zaid saja. Bisa jadi selain Zaid dari pasukan yang ada juga pemberani. Cuman karena kita ingin membatasi pemberani itu ya si Zaid, maka kita katakan innamas syuja'u zaidun. Khabarnya wajib mendahului mubtada. Yang ketiga, bila mana khabar berupa lafaz yang wajib di depan. Nah, kalau memang lafaz-lafaz yang wajib di depan, ini juga seperti mubtada. Kalau memang khabarnya berupa lafaz luzumus sodarah, pun wajib mendahului mubtada. Seperti dalam jumlah matal ikhtibar, kapankah ujian? Maka mata ini adalah khabar berupa isim istifham. Wajib mendahului al-ikhtibar yang merupakan mubtada. Karena nggak boleh kita katakan al-ikhtibaru mata. Secara kaidah ya, kita katakan lafaz seperti mata kaifa harus di awal jumlah. Dan yang keempat adalah bila mana mubtada bersambung dengan dhamir yang kembali kepada sebagian khabar. Kita lihat penjelasannya. Dalam jumlah fis sayyarati sa'iquha, di dalam mobil itu ada sopirnya, ada pengendaranya. Nah, ini mubtada'nya adalah sa'iquha. Di sini ada dhamir ha, dhamir muannats. Dhamir ini menunjukkan kepada kalimah as-sayyarah. Nah, kalimah as-sayyarah ini adalah rangkaian jar majrur yang menduduki status khobar. Kalau kita lihat secara penulisan, kalimah as-sayyarah ini adalah sebagian daripada status khobar. Karena status khobar itu ada pada rangkaian fis sayyarah.
Jadi ada dua kalimat, fi dan kalimat as-sayyarah. Ketika kita tahu kalimat as-sayyarah adalah bagian daripada khabar, yaitu fis sayyarah, dan ternyata mubtada bersambung dengan dhamir, maka di sini kalimat fis sayyarah wajib mendahului mubtada. Ya. Contoh lain, fiddari sahibuha. Di dalam bangunan itu ada pemiliknya. Fiddar adalah khabar, rangkaian jar majrur fi dan ad-dar. Sahibuha adalah mubtada. Mubtada yang ada bersambung dengan dhamir ha. Ha-nya ini menunjukkan kepada kalimat ad-dar. Ya. Dalam keadaan ini khabar wajib mendahului mubtada. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.